Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, frater, bunda, dan para suster yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan. Melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya tentang kisah perumpamaan orang muda yang kaya. Apakah Kardinal mengajak kita untuk mendalami lagi kisah itu sambil melihat beberapa ayat-ayat penting. Salah satunya mengenai gagasan orang muda yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Ketika orang muda itu bertanya, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengkoreksi dan memberi tanggapan pada orang muda itu. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah. Hidup kekal bukanlah karena kehebatan atau karena diri kita. Hidup kekal bukan karena diperoleh, tapi hidup ilahi itu adalah ajakan dari Tuhan untuk kita masuk ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Dan itu adalah anugerah. Gagasan rohani yang sangat mendalam yang perlu kita lihat dan telaah dan kita petik buahnya bagi iman kita. Sangat menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita berada pada percakapan langkah keempat dari usaha kita untuk membiarkan sabda Tuhan membaca hidup kita. Supaya rangkaiannya kembali jelas, saya ulang dalam beberapa kalimat. Pertanyaan yang paling dasar adalah, mengapa hidup kita mendua? Kita masih ingat yang kita bicarakan adalah peristiwa Kristus yang menampakkan diri kepada murid-murid. Sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu, mendua. Pada percakapan yang kedua, maksud saya langkah kedua, ternyata sikap mendua itu terungkap juga di dalam pilihan-pilihan hidup kita sebagai orang beriman. Sudah diberitahu oleh Yesus secara eksplisit bahwa Yesus mengidentifikasikan diri dengan saudari-saudara kita yang paling sederhana, paling miskin, paling hina, tetapi sebagian memberi perhatian dan sebagian lagi tidak. Langkah ketiga, kita bertanya, mengapa sikap kita mendua? Sikap yang mendua yang terungkap di dalam pilihan-pilihan itu. Kita mencoba mencari kisah-kisah atau perikope-perikope di dalam Injil Matius untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itu sudah kita jalankan. Entah itu perumpamaan tentang dua dasar yang berbeda, ada banyak teks yang sudah kita bicarakan. Dan teks terakhir yang menandai percakapan kita langkah keempat adalah Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Kita sudah membicarakan mengenai sejarah penafsiran. Di dalam perjalanan sejarah gereja, teks ini, kisah mengenai orang muda yang kaya, pernah ditafsirkan sebagai dasar untuk membedakan panggilan murid-murid Kristus. Panggilan yang umum itu adalah tataran pertama untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ada hidup yang lebih sempurna, sebagaimana ditanyakan oleh orang muda yang diceritakan di sini. Panggilan yang sempurna itu, kembali lagi menurut sejarah penafsiran,
adalah saudari-saudara kita yang memilih jalan hidup bakti. Menjadi religius, menjadi imam, itu adalah jalan menuju kesempurnaan. Sehingga yang dipilih menjadi sempurna itu ya kelompok itu. Tentu penafsiran ini pernah ada, tetapi sekarang sudah tidak diikuti lagi. Oleh karena itu, kita bertanya, terus bagaimana kita memahami kisah orang muda yang kaya ini? Nanti ujung-ujungnya kesimpulannya adalah ini panggilan untuk kita semua. Itu kesimpulannya. Pertanyaannya adalah jalannya bagaimana sampai kepada kesimpulan itu. Ada beberapa langkah tafsir yang bisa membantu kita. Misalnya, kisah orang muda yang kaya ini diceritakan juga di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Lukas. Kita dulu pernah bercakap-cakap mengenai Injil sinoptik. Kisahnya sejajar, tetapi isinya beda. Nah, di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Lukas, pertanyaan untuk menjadi sempurna atau kata-kata Yesus untuk menjadi sempurna itu tidak ada. Hanya sampai pada pertanyaan untuk memperoleh hidup kekal. Kalau di dalam Injil Markus tidak ada, maka pertanyaannya, mengapa Matius memasukkan kisah itu? Jawaban Yesus masih kurang. Pertanyaannya apalagi yang masih kurang? Lalu dijawab, kalau kamu mau sempurna. Pertanyaan itu yang harus dijawab. Lalu kita mencoba mencari jawabannya begini. Tambahan pada Matius yang berisi kata-kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, harus dimengerti di dalam konteks jemaat Matius pada waktu itu. Ini sudah kita bicarakan, saya ulang singkat. Jemaat Matius kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang karena menjadi percaya kepada Yesus dikucilkan, tidak boleh lagi ikut di dalam ibadat di tempat ibadat Yahudi. Nah, saudara-saudara kita yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, pasti di dalam hati mereka muncul pertanyaan. Kami dulu dibesarkan di dalam hukum Taurat. Sekarang kita mengikuti Yesus. Nah, kok nasibnya kayak begini? Lalu apa hubungannya antara Yesus yang kita percaya dan hukum Taurat yang membentuk bukan hanya iman pribadi, tetapi watak dari bangsa, seluruh bangsa? Atau kalau diungkapkan atau dirumuskan lebih tajam lagi, apakah dengan menjadi murid-murid Kristus, yang namanya hukum Taurat yang menjadi pedoman hidup itu mesti dibuang? Moga-moga jelas pertanyaan dari orang-orang yang mengalami nasib seperti itu. Matius mengatakan tidak. Hukum Taurat tidak harus dibuang, tetapi Yesus menyempurnakannya. Oleh karena itu, kalau mau mengikuti Yesus tidak cukup mentaati hukum Taurat, tetapi mesti menjadi sempurna seperti tuntutan Yesus. Nah, karena itu di dalam Injil Matius bab 5, hal itu ditegaskan dengan sangat jelas. Matius bab 5. Di dalam Injil Matius bab 5, kita melihat ayat 17-48, kita lihat satu contoh saja ya.
Misalnya bab 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini Taurat. Lalu yang disempurnakan oleh Yesus atau yang sempurna dalam kata-kata Yesus apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi tuntutan Taurat sampai tingkat tertentu, tuntutan Yesus jauh lebih sempurna daripada itu. Rangkumannya ada pada ayat 17 bab 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Kalau mengikuti Yesus, siapapun dia, ya mesti mengikuti panggilan menuju kesempurnaan itu. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dalam rangka itu, di dalam arah itu, kita mesti menafsirkan kisah orang muda yang kaya ini. Kalau mau masih masih dilengkapi dengan argumen lain, khotbah Yesus bab 5 ayat sampai dengan bab 7 di dalam Injil Matius ditempatkan di bukit bab 5 ayat 1. Sementara khotbah yang sejajar di dalam Injil Lukas itu tidak di bukit, di dataran. Mengapa Matius menempatkan khotbah Yesus di bukit? Jawabannya sederhana, seperti dulu halnya Musa memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, demikian juga sekarang Yesus di bukit sejajar dengan Gunung Sinai memberikan hukum yang baru, yaitu hukum yang sempurna. Keyakinan seperti inilah, faham seperti inilah, yang dirumuskan di dalam ajaran resmi gereja. Saya kira kita sudah menyebutnya dalam percakapan yang lalu, yaitu dalam ajaran gereja Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel 11, semua orang beriman dalam keadaan dan status manapun dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kesucian yang sempurna. Seperti Bapa sendiri sempurna, masing-masing melalui jalannya sendiri. Saya kira itu jelas, dan ditegaskan lagi di dalam anjuran apostolik dari Paus Fransiskus, bersukacita dan bergembiralah nomor 14. Dengan demikian, kisah mengenai orang muda yang kaya ini adalah contoh dari sabda Yesus yang terdapat pada bab 5 ayat 48. Hendaklah karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Contohnya mana? Lah itu tadi, kisah panggilan orang muda yang kaya, bab 19 ayat 16-26. Kita sampai di situ dalam percakapan kita yang terakhir. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah melihat hal yang paling pokok, bahwa panggilan kita menurut Injil Matius adalah untuk menjadi sempurna, dan panggilan itu
ditegaskan lagi oleh Konsili Vatikan II, oleh Paus Fransiskus. Maka dalam terang itu, dalam terang ajaran itu, bagaimana kita mesti memahami peristiwa atau kisah ini. Maka sekarang langkah kita adalah mendalami teks Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Sampai 22 saja, tidak sampai 26. Kita lihat beberapa ayat dan kita coba dalami. Yang pertama, pertanyaan orang muda itu. Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaan. Kelihatannya sederhana, tetapi kita bertanya, sikap batin macam apa yang terungkap di dalam pertanyaan seperti itu? Maksud saya begini, kita semua tahu bahwa rangkaian kata-kata, kalimat, itu mengungkapkan sadar atau tidak sadar cara berpikir kita. Sadar atau tidak sadar. Jadi tidak kebetulan bahwa kita itu mengucapkan maksud dengan kalimat tertentu. Misalnya, saya melihat suatu keadaan. Saya mengatakan, keadaan ini sungguh sangat buruk. Keadaan ini sungguh sangat buruk. Ini contoh bahwa kalimat itu mengungkapkan sikap. Bandingkan seandainya saya mengatakan dengan cara lain keadaannya sama, tetapi saya mengatakannya masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Beda apa tidak itu? Sikap batin orang yang mengatakan keadaannya memang buruk, tapi dia lugas mengatakan keadaan kita sungguh sangat buruk dengan nada tertentu. Sementara yang lain mengatakan kita masih harus bekerja keras melihat keadaan buruk itu. Dua hal, dua sikap batin yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kita bertanya, rumusan pertanyaan pada ayat 16, ini mengungkapkan sikap batin seperti apa? Mungkin ini sangat halus untuk ditangkap begitu saja, tapi saya coba untuk menjelaskan. Yang pertama, orang ini jelas berkehendak baik, karena dia bertanya apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak semua orang bisa bertanya seperti itu atau merasa perlu mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi yang pertama adalah orang muda ini mempunyai kehendak baik. Nilainya plus. Tetapinya, coba perhatikan baik-baik rumusannya. Apa yang harus ku perbuat? Kita merasa apa tidak bahwa di balik kata-kata itu apa yang harus ku perbuat, sebetulnya tersembunyi rasa percaya diri yang sangat besar. Atau mungkin terlalu besar. Atau kalau memakai kata lain, sombong. Di balik rumusan seperti itu, apa yang harus ku perbuat, ada keyakinan bahwa dia itu orang hebat. Bisa melakukan apa saja yang perlu untuk mencapai hidup kekal itu. Jadi ku perbuat, aku yang penting. Aku orang kaya, mempunyai segala macam hal yang perlu, kalau perlu melakukan apapun untuk hidup kekal itu. Saya tidak tahu apakah merasakan itu apa tidak. Ku perbuat. Kata yang kedua yang juga dipakai di sini adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia orang kaya. Apapun yang ingin ia peroleh, ia dapat memperolehnya dengan kemampuannya ku perbuat,
dan dengan kekayaannya bisa dibeli seolah-olah. Jadi sebetulnya dalam rangka komunikasi dengan Yesus, pertanyaan ini salah. Berkaitan dengan hidup kekal, pertanyaan ini salah. Hidup kekal itu nanti akan kita lihat tidak tergantung dari apa yang ku perbuat. Hidup yang kekal itu juga bukan sesuatu yang ku peroleh, bukan. Hidup yang kekal itu adalah anugerah. Jadi pertanyaannya tidak tepat. Maksudnya baik, tetapi karena dia sudah biasa berpikir dengan cara seperti itu, maka hal yang baik itu ia ungkapkan dengan caranya dia yang sudah biasa dilakukan di dalam hal-hal yang lain. Oleh karena itu, langkah yang berikutnya adalah Yesus itu mengoreksi pertanyaan orang muda itu pada ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu. Di dalam teks kita, kata satu, S-nya itu huruf kapital. Jadi pasti itu bukan barang. Pasti bukan pekerjaan. S1 itu artinya ini pribadi. Yang baik itu bukan pekerjaan, yang baik itu adalah dia, yang satu itu. Yang baik dengan demikian adalah pribadi Allah sendiri. Kalau mau menggunakan kata yang saya tidak tahu tepat apa tidak, orang muda ini biasa berpikir transaksional. Saya mengeluarkan biaya ini, maka aku peroleh itu. Saya melakukan ini, maka kedapat itu. Cara berpikirnya begitu. Cara berpikir transaksional, jual beli. Padahal di dalam hal ini, bukan itu yang menjadi utama. Yang penting adalah relasi dengan yang satu itu. Hubungan pribadi dengan yang satu itu. Koreksi yang kedua. Koreksi yang kedua. Yesus mengubah istilah. Orang muda itu pada ayat 16 menggunakan kata memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Sementara di dalam jawabannya, Yesus tidak mengulangi kata itu. Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi cara berpikirnya berbeda ya, yang satu menggunakan memperoleh hidup kekal, Yesus menggunakan kata lain, masuk ke dalam hidup. Hidup itu adalah anugerah, cuma-cuma, gratis, tidak harus dibayar. Apalagi yang namanya hidup kekal dalam faham kita adalah hidup ilahi. Hidup ilahi itu tidak bisa diperoleh, dibeli. Hidup ilahi itu tidak bisa ditukar dengan apa yang saya kerjakan, apapun itu. Hidup ilahi itu hanya bisa dimasuki. Maka Yesus menggunakan kata masuk ke dalam hidup. Ikut serta di dalam hidup ilahi. Itulah rumusan baptis. Engkau dibaptis ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptisnya begitu itu. Dibaptis ke dalam. Dimasukkan ke dalam hidup ilahi, seperti apapun sulitnya membayangkan, tetapi kita tidak memperoleh, kita ambil bagian. Yang mempunyai hidup bukan saya, yang memperoleh hidup adalah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Jadi pikirannya sudah dikoreksi. Yang berikutnya,
Syarat untuk masuk ke dalam hidup itu apa? Disampaikan, turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu bertanya, perintah yang mana? Dijawab oleh Yesus dengan menyebut bagian kedua dari Dekaloh, bukan bagian yang pertama. Itu artinya bagian kedua dari Dekaloh itu berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan dengan sesama. Maka intinya kalau mau masuk ke dalam hidup kekal, jalankanlah kasih. Lalu orang muda itu pada ayat 20 berkata, semuanya itu telah kulaku turuti, apalagi yang masih kurang. Lihat maksud baik. Ditanya sampai ketiga kalinya ini, apalagi yang masih kurang. Nah, baru kemudian Yesus menjawab pada ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudari-saudara terkasih, orang muda itu mengatakan pada ayat 20, semua sudah kukerjakan. Kalau saya berfantasi, orang muda itu sudahlah, tidak usah bertanya lagi mengenai yang lain-lain. Tetapi cukuplah dia mengatakan, sebenarnya sudah cukup kalau dia itu mengucapkan syukur karena sudah melakukan segala perintah yang dilakukan. Tetapi sekali lagi ia ingin lebih lagi daripada itu. Ingin menjadi sempurna. Nah, sekarang ketika diajukan syarat yang radikal itu, dia mundur. Dikatakan pada ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Akhirnya cita-cita yang mulia, ingin menjadi lebih daripada sekedar menjalankan aturan, cita-cita yang mulia terhambat oleh cara berpikir yang biasa, dijalaninya, dilakukannya di dalam kehidupan yang lain. Orang ini dituntut untuk mengikuti Yesus, melepaskan segala sesuatu. Dalam hal ini, yang dituntut dilepaskan adalah kekayaan. Jangan disalah tafsirkan bahwa orang yang mau mengikuti Yesus harus membuang semuanya, menjual segalanya dan dibagi-bagi. Harafiah seperti itu memang bisa dijalankan, misalnya oleh Fransiskus Assisi. Itu kan anak orang kaya menjual segala-galanya diberikan kepada orang miskin, sehingga pengikut-pengikut Santo Fransiskus Assisi sekarang ini masih disebut saudara-saudara Dina, karena tidak mempunyai apa-apa. Tidak betul tidak mempunyai apa-apa, tetapi intinya tidak terikat kepada kekayaan. Sementara orang ini, kekayaannya sudah memperbudak dia, membuat dia menjadi pribadi yang tidak sehat. Tidak bebas maksud saya. Lalu kita bisa menafsirkan menjual segala sesuatu dan dibagikan kepada orang miskin, itu artinya secara konkret apa? Ya, itu tadi harafiah pernah dilakukan, tetapi intinya adalah harta tidak memperbudak hidup kita. Lalu bisa dipelajari ajaran sosial gereja mengenai milik misalnya. Milik itu selalu berciri sosial. Tidak ada milik yang mutlak. Karena dalam iman kita yakin bahwa semua yang ada di dalam diri kita itu adalah anugerah Tuhan. Itulah artinya masuk ke dalam hidup
Masuk ke dalam hidup itu artinya apa? Mengikuti Yesus itu artinya apa? Jadi masuk ke dalam hidup ditutup dengan datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya tergantung dari Yesus yang seperti apa yang mau kita tampilkan di dalam diri kita yang mau kita ikuti itu. Ada banyak sekali gambaran tentang Yesus. Banyak gambaran tentang Yesus. Maka masuk ke dalam hidup sama dengan mengikuti Yesus. Lalu Yesus yang mana? Kalau kita mengambil Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 misalnya, Yesus di dalam cerita itu, di dalam kisah itu digambarkan sebagai yang berkeliling sambil berbuat baik. Oleh karena itu masuk ke dalam hidup, berjalan menuju kesempurnaan, itu kalau kita mengikuti Yesus berjalan keliling berbuat baik, menjadi sangat konkret. Kalau kita mengambil surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Yesusnya wajahnya lain. Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Masuk ke dalam hidup, menjadi semakin sempurna, berjalan menuju kesempurnaan, artinya merendahkan diri, menjadi solider dengan saudari-saudara kita. Lalu masih bisa diteruskan dengan berbagai macam pemahaman yang semakin konkret. Akhir dari kisah itu menyedihkan, digambarkan begini, ketika orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi, satu, orang muda itu mempunyai maksud baik. Maksud baik itu diungkapkan di dalam pertanyaan, mau memperoleh hidup kekal. Dalam pertanyaan lain ketika Yesus, ketika dia bertanya, apalagi yang kurang, diungkapkan seperti itu. Tetapi ketika ditunjukkan jalan menuju kesempurnaan itu, dia tidak siap untuk keluar dari cara berpikir yang biasa ada di dalam benaknya. Dikatakan di dalam teks ini, ia pergi dengan sedih. Sedih karena apa? Ya, tidak tahu, nanti ditanyakan kepada orang muda itu kalau kita ketemu sama dia. Rupa-rupanya kalau kita mau menafsirkan, sedih karena dia sadar bahwa sampai titik itu sebetulnya dia bukan memiliki kekayaan, tetapi dimiliki atau diperbudak oleh kekayaannya itu. Kalau hanya memiliki kekayaan sebesar apapun, kekayaan itu netral. Asal tadi itu difahami, dimengerti di dalam ajaran sosial gereja. Tetapi ketika dia tidak mengharapkan sesuatu yaitu kesempurnaan dan syaratnya jelas seperti itu, dia tidak mampu keluar dari cara berpikirnya, maka dia merasa sedih karena ternyata dia diperbudak oleh uang. Moga-moga maksudnya jelas. Jadi yang paling penting, sejarah penafsiran ini. Dalam sejarah pernah ditafsirkan begitu, sekarang ditafsirkan lain. Ini adalah panggilan untuk semua orang menjadi sempurna. Dengan demikian, kisah ini adalah contoh negatif dari sabda Yesus pada bab 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini contohnya, tapi contoh yang tidak berhasil. Yang terakhir mengenai refleksi. Kita akan membiarkan hidup kita dibaca oleh kisah ini. Kita berfantasi, nanti silahkan mencoba berfantasi seperti ini. Silahkan, saudari-saudara sekalian, membayangkan ketika orang muda ini pergi dengan sedih, dan saudari-saudara berjumpa dengan orang itu, dan menemani dia berjalan di dalam keadaan sedih itu, kira-kira kalau ada percakapan, perasaan apa yang ada di dalam diri orang muda itu yang ingin disampaikan kepada saudari-saudara sekalian. Silahkan saja berfantasi. Atau fantasi lain. Misalnya kalau orang muda yang sedih ini bertanya kepada Anda, apakah keputusannya untuk pergi itu benar atau salah? Jawaban saudari-saudara bagaimana? Benar atau salah? Atau kalau misalnya, kembali lagi berfantasi ya, kalau misalnya Anda mau mendoakan dia, doa seperti apa yang akan Anda ucapkan untuk orang muda yang sudah bercita-cita tinggi, tapi akhirnya tidak berani melangkah meninggalkan yang memperbudak dia, itu doa seperti apa yang ingin Anda ucapkan. Ini mengenai orang muda yang kaya. Jadi cita-cita yang tinggi menuju kesempurnaan tetapi tidak kesampaian. Sekarang kita lihat langkah yang terakhir. Apakah ada contoh di dalam Injil Matius mengenai orang yang sungguh-sungguh ingin mencapai yang sempurna itu dan sungguh rela menjual segala miliknya untuk tujuan yang ingin mereka capai ini? Jadi kalau orang muda yang kaya itu tidak kesampaian, pertanyaannya ada apa enggak yang sampai kepada meraih cita-cita kesempurnaan itu? Mungkin baik kalau kita lihat, kita baca saja kedua perumpamaan ini. Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Matius bab 13 ayat 13, 44 sampai 46, perumpamaan pendek. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ingat kata-kata Yesus di dalam bab 19 tadi, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu. Ini orang yang bekerja, buruh yang bekerja di ladang, menemukan mutiara, menemukan harta terpendam. Lalu dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Kalau orang muda kaya itu pulang dengan wajah sedih, ini tidak ada kesedihan. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual segala miliknya. Apakah orang yang menggali ladang ini bertujuan untuk mencari harta terpendam itu? Tidak.
Ia bekerja sehari-hari, menjalankan pekerjaannya sebagai penggali ladang, menemukan harta terpendam. Ya, memang kalau dilihat orang ini tidak jujur, mestinya kan memberitahukan kepada yang punya ladang, di situ ada harta terpendam, tolong diambil. Enggak. Tapi kita tidak mencari detail-detail seperti itu. Perumpamaan itu tidak terdapat, maknanya tidak terdapat di dalam detail-detail. Maknanya terdapat di dalam keseluruhan. Dan 3 kata kunci yang ada di dalam teks ini adalah kerajaan surga, itu sama dengan hidup kekal, sama dengan kesempurnaan, dan sebagainya. Kata yang kedua adalah menjual segala miliknya. Kata yang ketiga adalah sukacita. Menemukan tanpa sadar, menemukan harta terpendam dalam kehidupan sehari-hari. Itu perumpamaan yang pertama. Kalau saudari-saudara mau berfantasi, silahkan membayangkan keluarganya ini, pikir bagaimana ini penggali ladang ini. Kok sampai di rumah tiba-tiba mau menjual segala harta miliknya, istri dan anak-anaknya bilang apa ini? Itu tidak penting. Tetapi yang mau ditunjukkan adalah keteguhan hati orang ini untuk memperoleh harta terpendam itu. Secara kebetulan ditemukan. Sementara yang kedua, ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini mencari. Seperti tadi orang muda tadi mencari hidup kekal. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi perumpamaan kecil ini, 2 perumpamaan kecil ini kita tempatkan dalam oposisi dengan orang muda yang kaya tadi. Orang muda yang kaya mencari, sudah jalan separuh, mau sampai kepada yang utama, mundur. Karena dituntut untuk menjual segala miliknya. Dia tidak siap untuk melakukan itu. Sementara orang yang diceritakan di dalam 2 perumpamaan ini, yang satu kebetulan menemukan harta terpendam, yang satu mencari. Tapi kedua-duanya serius, karena menemukan yang paling berharga, akhirnya mereka menjual segala milik mereka, lalu membeli barang berharga itu, harta terpendam itu, dan mutiara itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, satu kisah ini mungkin bisa menjelaskan apa yang saya coba jelaskan dengan macam-macam kalimat ini. Ada satu dongeng yang bunyinya begini. Seorang murid pergi kepada seorang guru, seorang pertapa yang mempunyai biara. Lalu calon murid itu bertanya, atau murid itu bertanya kepada pemimpin biara itu, pertapa itu, "Bapak, mengapa ada sekian banyak rahib pertapa yang datang ke tempat ini? Tetapi mengapa banyak dari antara mereka yang juga meninggalkan biara ini? Dan hanya sedikit saja yang menemukan, yang artinya yang tinggal, menetap di biara ini." Lalu pemimpin biara itu berkata begini, "Kamu pernah melihat seekor anjing yang mengejar tikus? Tikus itu lari, dikejar oleh anjing yang menggonggong.
anjing-anjing lain yang tidak melihat tikus ikut lari dan menggonggong. Tetapi anjing-anjing lain yang tidak melihat tikus itu, ia berhenti sesudah lelah berlari. Hanya anjing yang melihat tikus yang melanjutkan pengejarannya sampai dapat. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari dongeng ini? Di dalam kehidupan orang beriman, ada yang namanya pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah itu berarti entah tidak sengaja, entah sengaja, merasa dirinya disapa oleh Allah secara pribadi. Dan ketika dia mengalami itu, mengalami sapaan Allah secara pribadi, pengalaman itu akan menentukan seluruh hidupnya. Akan menentukan seluruh hidupnya. Contoh yang paling gampang sekarang ini dan paling aktual adalah Paus Fransiskus. Kalau kita sekarang mempunyai paus yang namanya Paus Fransiskus dan keputusan-keputusannya, pemikirannya seperti ini, yang menjadi landasan untuk semua peristiwa dan sejarah hidup beliau adalah pengalaman pada waktu beliau berusia 17 tahun. 17 tahun. Masih sangat muda, namanya Jorge Bergoglio. Pada waktu itu dia menerima sakramen tobat, dan di dalam sakramen tobat itu dia mendengar atau membaca khotbah mengenai panggilan Matius yang diceritakan di dalam Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Khususnya ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kalimatnya begini. Tulisan yang beliau baca atau yang beliau dengar dibacakan diambil dari teks ini, Matius bab 9 ayat 9. Kemudian dijelaskan dengan cara yang berbeda. Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman, lalu memanggil dia. Entah bagaimana, tanpa disengaja, Jorge Bergoglio, paus kecil pada waktu itu, merasa disapa oleh wajah Yesus yang penuh kerahiman. Dan pada saat itu juga, atas dasar pengalaman itu pada usia 17 tahun, dia memutuskan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Menjadi anggota Serikat Yesus. Dan pengalaman itu mengubah seluruh hidupnya. Pengalaman akan Allah, kalau di dalam dongeng tadi, anjing yang melihat tikus. Bukan hanya ikut-ikutan lari, tetapi sungguh melihat, sungguh disapa. Tidak hanya ikut-ikut seolah-olah disapa, tetapi sungguh disapa. Nah, pengalaman dasar itu mengubah seluruh pribadinya. Menentukan pilihan-pilihannya. Dalam hal yang besar maupun hal yang kecil. Jadi jangan heran kalau misalnya Paus Fransiskus memulai kebiasaan baru di dalam pembasuhan kaki pada hari Kamis Putih. Itu pilihan yang berdasarkan pengalaman pada usia 17 tahun itu. Mata
Yesus yang memandang dengan penuh kerahiman. Sebelumnya, hari Kamis Putih yang dicuci kakinya adalah rasul-rasul. Semuanya laki-laki dan semuanya adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang terpandang. Paus Fransiskus enggak, karena dia mempunyai pengalaman yang sangat khusus yang menyentuh seluruh hidupnya. Mata Yesus yang memandang penuh kerahiman. Yang membutuhkan pandangan kerahiman itu bukan hanya orang laki-laki, bukan hanya orang-orang terpandang. Ada perempuan, ada orang-orang tahanan, ada pengungsi, semuanya membutuhkan pandangan yang penuh kerahiman. Nah, orang muda yang kaya di dalam ini belum sampai ke situ. Belum sampai disentuh secara pribadi, belum sampai pengalaman pribadi akan Allah yang mampu mengubah hidupnya. Maka dia hidupnya kembali lagi kepada cara berpikir semula, meskipun cita-citanya ya tinggi, tetapi tidak bisa mewujudkannya. Sementara orang yang diceritakan di dalam perumpamaan bab 13 tadi, menemukan harta itu kita terjemahkan dengan hidup kekal, kita terjemahkan dengan kesempurnaan hidup manusia, menjual segala miliknya, dan yang pertama buahnya adalah sukacita. Yang kedua, mencari dengan sengaja. Yang pertama tadi tiba-tiba saja, seperti Paus Fransiskus tidak mencari pengalaman seperti itu. Tetapi pada waktu itu dia mendapatkan pengalaman seperti itu, mendapatkan harta terpendam yang disimpan sampai sekarang di dalam plakat atau apa namanya, seperti dengan semboyan yang diambil dari khotbah itu, miserando atque eligendo. Yesus memandang Matius dengan wajah penuh kerahiman dan memilih memanggil dia. Moga-moga pembacaan ini artinya membiarkan hidup kita dibaca oleh sabda Tuhan seperti ini, kita semakin mengenal dan mengharapkan kita menemukan harta terpendam, kita menemukan mutiara, supaya kita bisa beranjak dari cara hidup lama, masuk ke dalam hidup yang baru, yang disebut hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hidup sesudah kematian ini, di dunia ini, tetapi hidup yang sejati, mengikuti Yesus, dan Yesusnya wajahnya banyak. Nanti dalam percakapan berikut kita akan melanjutkan langkah kita. Untuk sementara ini dulu, moga-moga rangkaiannya jelas, kita diajak untuk menyadari mengapa hidup kita mendua. Dan pada titik ini diberi tawaran kepada kita, mau seperti orang muda yang kaya atau mau seperti perumpamaan yang orang menemukan harta terpendam atau orang menemukan mutiara yang tak ternilai harganya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, mengalami pengalaman akan kasih Allah bagi setiap orang bisa menjadi berbeda-beda. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari, ada orang yang mendapatkan pengalaman kasih Allah. Tapi apapun itu, pengalaman akan kasih Allah pasti membawa pada perubahan, pada transformasi hidup, dan berpengaruh pada keputusan yang kita ambil. Setelah memperdalam perumpamaan orang muda yang kaya, Bapak Kardinal telah mengajak kita juga untuk melihat bagaimana pengalaman akan kasih Allah betul-betul menentukan pilihan hidup kita. Mari kita syukuri setiap pengalaman Tuhan menyapa
dan menyentuh hati kita. Semoga pengalaman itu menjadi dasar kita untuk hidup lebih baik, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.